Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'adu al-jismaniyu atau al-jasmaniyu ai audul jismi. Adapun kembalinya jisim ba'dal i'dami sesudah ditiadakan bi ajzaihi wa awaridihi dengan juz-juznya jisim dan awaridnya jisim, kama kana sebagaimana keadaan semula, hakun adalah hak. Bahwa tubuh manusia setelah ditiadakan akan kembali, itu adalah hak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Adapun Allah adalah zat yang memulai penciptaan kemudian mengembalikan penciptaan itu. Ayat lain mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai akan awal penciptaan, kami juga akan mengembalikan awal penciptaan itu. Ayat lain mengatakan kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah telah memulai penciptaan kamu, kamu nanti akan kembali. Itu beberapa dalil tentang audul jismi, bahwa tubuh manusia setelah terjadi kematian bahkan hancur sama sekali akan kembali sebagaimana semula. Wa angkarat al-falasifatu i'adatal ajsami. Falasifah mengingkari dikembalikannya jisim. Yang kembali nanti bukan jisim itu. Wa qalu, dan berkata siapa falasifah, innama tu'adul arwah, ruh-ruh saja yang dikembalikan. Ruh saja yang dikembalikan. Maksudnya ruh dikembalikan apa? Bukankah ruh itu tidak meninggal? Bimana anna, dengan arti bahwa sesungguhnya arwah ba'da mautil badani, setelah kematian tubuh, setelah berpisah dengan tubuh, tu'adu adalah dikembalikan apa arwah, dikembalikan ilama kanat alaihi, kepada keadaan kanat yang ada apa arwah alaihi, ia ada atasnya, dikembalikan kepada keadaan arwah semula. Keadaan arwah semula apa itu? Minat tajarrudi, berupa tajarrud. Tajarrud yakni kemurnian asli yang tanpa ikatan tubuh, ya. Kemurnian asli tanpa ikatan tubuh, itu tajarrud, bebas pergi kemana-mana, ruh itu tak terikat dengan tubuh. Mutalazzizatan bil kamali, dengan berlezat-lezatan, bernikmat-nikmat dengan kesempurnaan ruh yang baik. Au muta'alliman bin nuqsani, atau merasa perih dengan kekurangan yang dirasakan arwah, imma tadazzul imma ta'allum. Tadazzul bil kamal atau ta'allum bin nuqsan. Ini menurut pendapat falasifah yang tanpa wahyu, murni berdasarkan akal. Wa qauluhu, adapun perkataan Musannif ba'dal i'dam di depan,
ba'dal i'dam ya. Wal ma'adu al-jismani ba'dal i'dam, kembalinya tubuh setelah ditiadakan. Perkataan ba'dal i'dami huwa sahihu adalah yang sahih. Wakilah dan ada yang mengatakan la yu'damul jismu, tak pernah ditiadakan apa jisim itu. Wa innama tufarruqu ajza'uhu, hanya saja dicerai-beraikan apa bagian-bagiannya jisim. Wa na'taqidu anna khairul ummati, kami yakin bahwa paling baiknya umat ba'da nabiyha, setelah nabinya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin, adalah Abu Bakar. Khairul ummah ba'da nabiyyi adalah Abu Bakrin. Sebaik-baik umat Muhammad sesudah Muhammad adalah Abu Bakrin. Khalifatuhu, khalifahnya Nabi. Fa Umaru, kemudian Umar. Fa Utsmanu, kemudian Utsman. Fa Aliyun, kemudian Ali. Mereka disebut Umara'ul Mu'minin, ya kan? Kalau Abu Bakar Khalifatul Rasulullah, kalau Umar adalah Amirul Mukminin, Utsman Amirul Mukminin, Ali Amirul Mukminin, radhiyallahu anhum ajma'in. Apa dasarnya itu? Itu bagi salafi, karena sepakatnya ulama salaf ala khiyaratihim, atas keutamaan mereka indallahi, menurut Allah, ala hadzal tartibi, dengan urutan-urutan seperti ini. Artinya as-salafu atbaku, orang-orang salaf sepakat bahwa mereka memiliki keutamaan dengan urut-urutan seperti itu: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wa qalat asy-syi'atu wa katsirun minal mu'tazilati, berpendapat golongan Syiah dan juga banyak dari kalangan Mu'tazilah, al-afdalu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyun, yang paling afdal sesudah Nabi adalah Sayyidina Ali, menurut Syiah dan katsir minal Mu'tazilah. Wa mayyazahum 'anil al-musannif, dan membedakan kepada mereka siapa musannif. Mereka yakni yang empat itu, an musyarikihim, dari orang-orang yang berserikat dengan mereka. Musyarik ini yakni orang-orang yang menyamai mereka. Fi asma'ihim, di dalam nama-nama mereka. Musannif memberikan perbedaan, memberikan tamyiz, ya. Bima kanu yud'auna bih, bima ini jar majrurnya kepada mayyaza. Musannif mayyazahum bima kanu yud'auna bihi, dengan apa yang mereka dipanggil bihi, dengan emas. Musannif membeda-bedakan antara yang empat itu dengan menggunakan sebutan yang berbeda. Wa kana Abu Bakrin khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada siapa Abu Bakar itu dipanggil dengan panggilan khalifatul Rasulullah. Wa kana yud'a Abu Bakrin khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada dipanggil siapa Abu Bakar dengan sebutan khalifatul Rasulullah. Kenapa dipanggil dengan sebutan khalifatul Rasulullah? Li'annahu khalafahu fi amri ra'iyati,
Karena sesungguhnya Kanjeng Nabi itu menggantikan, sesungguhnya Abu Bakar adalah menggantikan Rasulullah fi amri ra'iyati, di dalam urusan rakyat. Ma'a annahu istakhlafahu lis-salati bin nasi, padahal sesungguhnya Rasulullah adalah menjadikan pengganti kepada Abu Bakar untuk melakukan salat bersama manusia fi maradi wasatihi sallallahu alaihi wasallam, di saat sakitnya Rasulullah yang berakhir dengan kewafatannya, kama rawahu as-Syaikhaani. Jadi Abu Bakar disebut dengan khalifah Rasulullah dengan alasan bahwa Abu Bakar adalah menjadi pengganti Rasulullah dalam hal urusan umat. Padahal asal-asalnya Kanjeng Nabi kan hanya menjadikan Abu Bakar sebagai penggantinya untuk mengimami salat. Wajad'a kullun minas salasati amirul mu'minin, dan dipanggil siapa masing-masing dari yang tiga, Umar, Utsman, dan Ali, dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Jadi punya panggilan yang berbeda ya. Wa na'taqidu bara'ata Aisyah radhiyallahu anha, dan kami yakin akan kesucian, kebersihan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bersih dari apa? Min kulli ma kudzifat bihi, dari semua apa yang dituduh Siti Aisyah bihi dengan emas. Kata syarahnya seharusnya tidak perlu kullu, tapi mimma kudzifat, karena tuduhannya hanya satu ya. Kita yakin bahwa Siti Aisyah itu bersih dan suci dari apa yang dituduhkan kepadanya. Dituduh selingkuh dengan Safwan kan. Kenapa kita harus punya keyakinan seperti itu? Linuzulil Qur'ani bi bara'atiha, karena turunnya Al-Qur'an turun dengan bebasnya Siti Aisyah dari tuduhan itu. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Lanceng ayatnya ini. Innal ladzina ja'u bil ifki al ayati, ya kan. Sempurnakanlah ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong, yakni sekelompok dari mereka, orang-orang munafik atau orang-orang muslim yang masih lemah imannya, la tahsabuhu syarrul lakum, janganlah kalian mengira berita itu adalah buruk bagi kalian, bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagimu. Jelek kepada yang menuduh tapi baik bagimu. Dan seterusnya. Ayat ini turun dalam rangka tabri'atu Aisyata mimma kudzifat bihi. Ayat ini turun dalam rangka untuk mensucikan Siti Aisyah yang dituduhkan dari apa yang dituduhkan kepada dia, yakni bahwa beliau dituduh selingkuh dengan Safwan. Wa numsiku amma jara bainas sahabati, dan kita menahan diri, yakni tak boleh berkomentar tentang apa yang terjadi di antara para sahabat. Menahan diri dari apa yang terjadi di kalangan para sahabat
minal munazaati wal muharabati, berupa munazaat, pertikaian-pertikaian dan peperangan-peperangan, allati qutila bisababiha, yang terbunuh dengan sebabnya, terbunuh katsirun minhum, siapa jumlah banyak dari mereka. Kita tak perlu ikut-ikut berkomentar tentang apa yang terjadi di antara para sahabat, termasuk peperangan yang melahirkan terbunuhnya banyak orang. Fatilka dima'un tahharallahu minha aydiyana fala nulawisa biha alsinatana. Tilka dima'un, itu adalah darah yang Allah telah mensucikan daripada darah itu akan tangan-tangan kita. Tangan kita suci dan bersih dari darah-darah itu. Fala nulawwisu biha, maka tak perlu mengotori dengan darah-darah itu alsinatana, akan lisan-lisan kita. Tangan kita sudah bersih, maka jangan sampai lisan kita menjadi kotor. Ini pernyataan Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Tilka dima'un tahharallahu minha aydiyana wala nulawwisu biha alsinatana. Wa nara al-kulla ma'jurina fi dzalika, dan kita melihat bahwa mereka semua adalah berpahala. Kita berpendapat bahwa mereka seluruhnya berpahala fi dzalika, dalam hal itu. Li'annahu mabniyun 'alal ijtihadi fi mas'alatin dzanniyatin, karena sesungguhnya dzalik itu dibangun atas dasar ijtihad berkait dengan masalah yang bersifat dzanni, bukan qat'i. Lil musibi fiha ajrani, ialah bagi orang yang benar di dalam masalah itu dua pahala. Kedua, ala ijtihadihi wa isabatihi, atas ijtihadnya dan atas benarnya. Ijtihadnya dapat pahala, benarnya dapat pahala, maka ada dua pahala. Walil mukhti'i ajrun ala ijtihadihi, dan ialah bagi yang salah adapun satu pahala, pahala atas ijtihadnya mukhti'. Kama sabata fi hadis sahihaini, sebagaimana terdapat di dalam hadis sahihain yang berbunyi, innal hakima idza jatahada fa asaba falahu ajrani wa idza jatahada fa akhta'a falahu ajrun. Hakim itu apabila ia melakukan ijtihad, berpikir keras untuk mencari kebenaran, dan ternyata ia mencapai kebenaran itu, maka mendapatkan dua pahala. Akan tetapi kalau dia berupaya untuk mencari kebenaran akan tetapi salah, maka mendapatkan satu pahala. Yang demikian itu adalah mujtahid, ya kan? Mujtahid. Ini artinya seperti yang disampaikan bahwa hakim itu harus benar tapi boleh salah, ya. Hakim itu harus benar tapi boleh salah. Maksudnya harus benar di dalam proses, boleh salah di dalam produk. Yang dimaksud proses, yang pertama dia memang memiliki kapasitas untuk berijtihad, ya, memenuhi syarat itu proses. Yang kedua, benar-benar melakukan upaya dan usaha mencari kebenaran. Itu proses. Kalaupun keliru, itu namanya produk. Harus benar di dalam proses, boleh salah di dalam produk. Wa nara anna Syafi'iyya imamana wa Malikan shaykhuhu wa Abu Hanifata wa Sufyanaini ats-Tsauri wa Ibnu Uyainah wa Ahmad bin Hanbalin wal Auza'i
wa Ishaq bin Rahuya wa Dawud al-Zahiriyah wa sa'iru a'immatil muslimin aibakiyahum ala hudan min rabbih. Ala hudan ini menjadi khabarnya anna ya. Kita berpendapat atau kita yakin bahwa Imam As-Syafi'i, yakni imam kita, Imam Malik gurunya Imam As-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dua Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i, Imam Ishaq bin Rahuya, Imam Daud al-Zahiri dan seluruh imam-imam kaum muslimin, mereka semua adalah ala hudan min rabbih, berada dalam petunjuk yang benar dari Tuhan mereka. Mereka semua adalah ala hudan min rabbihim dalam hal apa? Fil aqaidi wa ghairiha, baik di bidang akidah maupun di bidang selain akidah. Walal tifatah liman takallama fihim, dan tak peduli terhadap orang yang ngomong tentang mereka. Tuduhan-tuduhan yang tak berdasar yang dialamatkan kepada mereka, la takallam lal tifata ilaihi. Walal tifata liman takallama fihim, dan tak peduli terhadap orang yang ngomong tentang mereka. Ngomong mimma hum bari'una minhu, ngomong dengan sesuatu yang sesungguhnya mereka adalah bebas daripada amarah. Qala al-musannifu wa qawlu imamil haramaini, adapun dawuhnya Imamul Haramain, innal muhakkikina la yuqimuna lil-zahiriyyati waznan, sesungguhnya ulama muhakkikin itu tidak memberikan nilai apa-apa bagi golongan al-zahiriyah. Kalangan muhakkikin tidak memberikan timbangan atau penilaian apapun terhadap golongan al-zahiriyah. Wa inna khilafahum la yu'tabar, dan bahwa sesungguhnya khilafnya al-zahiri adalah tidak mu'tabar. Adapun perkataan Imam Haramain itu mahmiluhu indi Ibnu Hazmin wa amsaluhu. Mahmiluhu, adapun takwilannya qaulu Imamul Haramain menurut aku adalah Ibnu Hazmin wa amsaluhu. Jadi kalau betul Imamul Haramain mengatakan begitu, maka sesungguhnya yang dimaksud bukan Imam Daud al-Zahiri, tapi salah seorang pengikutnya Ibnu Hazm wa amsalu. Wa amma Daud, adapun Imam Daud, fa ma'adallahi ayyakula Imamul Haramaini, maka na'udzubillah, kalau Imamul Haramain mengatakan atau selain Imamul Haramain mengatakan anna khilafahu la yu'tabaruh, bahwa khilafnya Imam Daud adalah tidak mu'tabar. Tak mungkin Imamul Haramain maupun selain Imamul Haramain tak mungkin mengatakan bahwa khilafnya Imam Daud itu la yu'tabar. Kalau katakanlah jabalan min jibalil ilmi, sungguh-sungguh ada siapa Imam Daud adalah salah satu gunung daripada gunung-gunung ilmu. Gunung-gunung ilmu, bunyi gunung batu barang. Kalau katakanlah jabalan min jibalil ilmi wad-din, ya kan? Imam Daud al-Zahiri adalah salah satu gunung dari gunung-gunung ilmu dan gunung-gunung agama. Lahu min sadadin nazari, ialah bagi Imam Daud min sadadin nazari, dari tepatnya nalar, ketepatan nalar, wa sa'atin ilmi, dan luasnya ilmu, wa nuril basirati, dan cahaya hati.
wal ihatati bi aqwali sahabati wat tabi'ina, dan penguasaan terhadap aqwal sahabat dan tabi'in, wal qudrati 'ala istimbati, dan kemampuan untuk beristimbat. Lahu ma ya'zumu waq'uhu. Lahu ma ini menjadi mubtada muakhar ya. Khabar muqaddamnya lahu. Lahu ialah bagi Imam Daud ma adapun sesuatu ya'zumu waq'uhu yang besar sekali dampaknya atau pengaruhnya. Imam Daud Al-Zahiri memiliki sesuatu yang besar sekali dampaknya. Apa isinya emas? Yang pertama sadadun nazr, ya kan? Ketepatan nalar. Sa'atil ilmi, luasnya ilmu. Nuril basirah, cahaya hati. Al-ihata bi aqwalis sahabati wat tabi'in. Penguasaan terhadap aqwal sahabat dan tabi'in. Kemampuan melakukan istinbat. Imam Ad-Daud Al-Zahiri memiliki itu semua ya. Memiliki itu yang dampaknya luar biasa. Jadi min sadadi ini adalah min bayan. Mubayyannya adalah ma. Biasanya bayan sesudah mubayyan kan. Ini didahulukan dan sering terjadi. Waqad duwinat kutubuh, dan sungguh-sungguh dikodifikasi, dibukukan kitab-kitabnya Imam Daud. Wa kasurat atba'uhu, dan banyak pengikut-pengikutnya Imam Daud. Wa zakarahu, dan menyebutkan kepada Imam Daud As-Syaikhu Abu Ishaq As-Syirazi. Siapa Syekh Abu Ishaq As-Syirazi? Syekh Abu Ishaq As-Syirazi menyebut Imam Daud fi tabaqatihi, di dalam tabaqahnya. Syekh Abu Ishaq menyebutkan minal a'immatin matbu'ina, sebagai bagian daripada imam yang diikuti. Zakarahu minal a'immatil matbu'ina ya. Abu Ishaq As-Syirazi menyebut Imam Abu Daud ya kan sebagai bagian daripada a'immah al-madbu'in fil furu, ya kan. Wa qad kana masyhuran, dan ada siapa Imam Daud adalah masyhur fi zaman Syekh, di zamannya Syekh Abu Ishaq. Wa ba'dahu, dan sesudah zamannya Abu Ishaq. Masyhur bi katsirin, dengan sesuatu yang banyak. Nasiyama fi biladi Farisi Sayrazin, terutama di negeri-negeri Farisnya Cyrus. Farisnya Cyrus seperti iklim Mesir, wilayah Mesir. Farisnya Cyrus. Faris itu sekarang Iran, Cyrus itu bagian di situ. Wa ma walaha, dan sekitarnya biladu Faris. Ila nahiyati Iraki, sampai kawasan Irak. Wa fi biladil Maghribi, dan di negeri-negeri Maghrib. Maroko, Mauritania, itu biladil Maghrib. Itu Imam Daud. Jadi kalau Imamul Haramain mengatakan bahwa kalangan muhaqqiqin tidak memberikan nilai apapun terhadap Al-Zahiriyah, dan bahwa khilafnya Al-Zahiriyah la yu'tabar, maka maksudnya itu bukan Imam Daud, tapi Ibnu Hazmin wa amsaluhu. Kalau Imam Daud, tak mungkin Imamul Haramain mengatakan seperti itu. Wa nara an Abul Hasan, dan kita melihat, kita berpendapat, kita berkeyakinan bahwa sesungguhnya Abul Hasan Ali bin Ismail. Banyak orang yang nama Abul Hasan.
bahwa sesungguhnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wa huwa min dzurriyyati Abu Musa Al-Asy'ari as-Sahabi. Abul Hasan Al-Asy'ari itu merupakan dzurriyyah daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang sahabat itu, yang berasal dari Yaman. Kita yakin bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari adalah imamun fis sunnah, adalah imam di dalam sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini ayat tariqati al-mu'taqadati, artinya tariqah dalam hal keyakinan, adalah imam dalam sunnah, muqaddamun yang didahulukan, fiha di dalam soal as-sunnah, didahulukan ala ghairihi atas selain Abul Hasan. Ka'abi Mansurin al-Maturidi, seperti Abu Mansur al-Maturidi. Walal rifata diman takallama fihi, dan tak peduli terhadap orang yang berbicara tentang Imam Abul Hasan, berbicara bima huwa bari'un minhu, dengan sesuatu yang beliau sendiri adalah bersih daripada emma itu. Ini persoalan akidah ya. Soal fikih sudah selesai di depan. Wa nara anna tariqa Syekh Abil Qasim Al-Junaidi, dan kita berpendapat bahwa sesungguhnya jalannya, tariqahnya Syekh Abul Qasim Al-Junaid, Sayyidis Sufiyati, sebagai sayyidnya, junjungannya kaum sufi, baik ilman maupun amalan, wa sahbihi, dan para sahabatnya Al-Junaid, tariqun muqawwamun, adalah jalan yang lurus, yang benar. Ini sudah tasawuf ini. Kita yakin bahwa tariqahnya, bahwa tasawufnya Imam Abul Qasim Al-Junaid dan para sahabatnya adalah tariqah yang lurus. Fa innahu khalin minal bid'ah, karena sesungguhnya tariqus syekh adalah kosong, sepi daripada bid'ah. Dairun ala taslimi wat tafwid wat tabarri minan nafsi, yang berbasis pada taslim, penyerahan diri, wattafwid, dan penyerahan diri, wattabarri minan nafsi, dan mensucikan diri dari keinginan hawa nafsu. Jadi tariqahnya Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi adalah basisnya adalah taslim, tafwid, dan tabarri, penyerahan diri secara total kepada Allah, dan membersihkan diri daripada keinginan-keinginan hawa nafsu. Wa min kalamihi, adalah salah satu kalamnya Imam Al-Junaid, at-tariqu ilallahi ta'ala masdudun ala khalqihi illa alal muktafina athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan menuju Allah Ta'ala adalah tersumbat, tertutup pada makhluknya. Tidak ada jalan menuju Allah, seluruhnya itu tertutup. Illa alal muktafina, kecuali atas orang-orang yang mengikuti asara Rasulullah, akan jejak-jejak Rasulullah. Tak mungkin orang sampai kepada Allah tanpa mengikuti sunnah Rasulullah. Ini tepisan kepada orang yang menganggap bahwa tasawuf itu di luar Islam. Waqalah, dan berkata siapa Al-Junaid, ru'aitu fil manami, saya melihat di saat tidur, anni atakallamu 'alan nasi, bahwa sesungguhnya aku itu memberi nasihat kepada manusia. Memberi nasihat, ngomong di hadapan manusia, maksudnya memberikan nasihat.
Fawaqafa alayya manakun, kemudian mengetahui atasku siapa seorang malaikat. Malaikat kok seorang, pengucap apa? Orang ini tak mesti manusia, buktinya seorang malaikat. Fawaqafa alayya manakun, lalu mengetahui aku siapa seorang malaikat. Faqalah, maka berkata siapa malak, ma akrabuh ma taqarraba ilaihi al-mutaqarribuna ilallahi ta'ala ilallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun apa sesuatu, adapun apa adalah paling dekatnya sesuatu yang bertaqarrub dengannya siapa orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kira-kira apa yang paling dapat mendekatkan orang itu kepada Allah? Fakultuh, maka aku menjawab. Ini pertanyaan dalam mimpi. Amalun khafiyun. Itu adalah amal yang tersembunyi. Bimizanin wafiyin, dengan timbangan yang akurat. Jawabannya singkat. Fawalla, maka pergilah malak itu. Wa huwa yaqulu, sambil mengatakan, kalamu muwaffakin, itu adalah omongannya orang yang dapat taufik. Kalamu muwaffakin mudhof ilaih. Kalamu muwaffakin, kalamnya orang yang mendapat taufik. Wallahi. Kalamu muwaffakin wallahi. Demi itu adalah kalamnya orang yang dapat taufik. Walaltifata diman domahum, dan tidak peduli kepada orang-orang yang menuduh Al-Junid dan murid-muridnya, wasahbihi, menuduh fi jumlatis fi sufiyati, di kalangan jumlah orang-orang sufi, dituduh bizzandaqati, dengan zandaqah. Artinya ada kalangan yang menuduh Junid itu ashabuhu, itu dari kalangan orang-orang sufi sebagai orang-orang zindik. Tak peduli terhadap orang yang menuduh Al-Junid itu ashabuhu, dituduh zandaqah. Di mana itu? Inda khalifatis sultan, di hadapan khalifatis sultan. Hatta amara bidarbi anakihim, sehingga memerintahkan siapa khalifatus sultan untuk membenggal leher mereka. Tak tanggung-tanggung ya. Karena menganggap Junid ashabu sebagai orang-orang siddiq, maka sultan mengeluarkan instruksi agar supaya mengeksekusi mereka. Fa'amsaku, maka mereka pun menahan diri. Karena khawatir itu. Illal Junaid, kecuali Imam Junaid. Fa innahu, sesungguhnya Imam Junaid tasattara bil fikhi, bertabir dengan fikih. Fikih bisa menyelamatkan orang. Wa kana, dan ada siapa Al-Junaid, yufti ala madhhabi Abi Thawrin syaihihi. Imam Junaid itu berfatwa dengan fatwa mengikuti mazhabnya Imam Abu Thawr. Syaihihi, gurunya Al-Junaid. Jadi Junaid berguru kepada Abu Thawr ya. Dan berfatwa dengan mengikuti mazhabnya Abu Thawr. Ada Abu Thawr, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah, ya kan? Sufyan ada dua, Sufyan Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Selain itu ada yang namanya Abu Thawr. Wabasatalahum an-nat'ah, dan menghampar, membentangkan siapa Al-Junid untuk mereka an-nat'ah, akan tikar, ngampar tikar. Fataqaddama min akhirihim, lalu maju dari akhir mereka. Mestinya kalau eksekusi
kan harus diambil dari yang panggil awal ini. Ternyata ada yang maju dari akhir mereka. Maju siapa? Abul Hasan As-Sawri. Abul Hasan As-Sawri ini adalah Sufyan As-Sawri. Maju kemana? Dia sayyafi kepada eksekutor. Tukang mata sayyaf ini ya. Bangsa yang kui sayyaf. Faqala lahu, maka bertanya siapa Sayyaf lahu kepada Abul Hasan As-Sawri, lima taqaddamta, kenapa kok kamu maju? Mak kamu ingin dibunuh lebih dulu, kenapa? Lima taqaddamta, faqala, maka berkata siapa Abul Hasan, usiru ashabi bihayati sa'atin. Saya lebih mengutamakan sahabat-sahabatku dengan hidup satu saat. Kalau saya dibunuh lebih dulu, kan ada kesempatan hidup meskipun beberapa saat untuk teman-teman saya. Patut ada lagu. Usiru ashabi bihayati sa'atin. Fabuhita, maka bingunglah Sayyaf itu. Orang ini orang apa itu? Wa anhal khabaruh, dan menyampaikan siapa Sayyaf akan berita itu. Disampaikan al-khalifati kepada khalifah. Apa lalu tindakan khalifah? Faraddahum ilal qadhi. Maka mengembalikan siapa khalifah? Mengembalikan kelompoknya Imam Junaid. Dikembalikan, disarankan, diserahkan kepada qadhi di saat itu. Itu ada qadhi siapa? Qadhi Ismail Al-Maliki di bawahnya. Fasa'ala As-Sawriyah, lalu bertanya siapa qadhi kepada As-Sawri, sama-sama ahli fikihnya tentunya. Bertanya siapa qadhi kepada As-Sawri an masaila fikhiyatin, tentang beberapa masalah fikhiyah. Fa'ajabahu anha, maka menjawab siapa As-Sawri kepada Al-Qadhi anha, tentang masail fikhiyah itu. Sumakalah, kemudian berkata siapa As-Sawri, wa ba'du fa inna lillahi ibadan idza qamu billahi wa idza nataqu billahi, ila akhir kalamihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki banyak hamba yang kalau mereka berdiri, tentu mereka berdiri karena Allah. Dan kalau mereka ngomong, pasti ngomong karena Allah. Dan seterusnya. Fabaka al-qadhi, maka menangislah qadhi itu mendengar perkataan dan pernyataan As-Sawri itu. Inna lillahi ibadan idza qamu billahi wa idza nataqu billahi. Berdirinya atas dasar Allah, ngomongnya berdasarkan Allah. Wa arsalah, dan mengutus siapa Al-Qadhi. Yaqulu, sambil mengatakan di dalam suratnya di khalifati kepada khalifah, in kana haula izanadiqata, jikalau ada mereka adalah orang-orang zindik. Jikalau Al-Junaid dan sahabat-sahabatnya itu zanadiqah, fama ala wajhil adli muslimun, tentu tidak ada seorang muslim pun di atas bumi ini. Kalau Al-Junaid itu ashabuhu dianggap zindik, berarti di atas bumi ini tidak ada orang muslim. Faqalla sabilahum rahimahumullahu, maka melepaskan siapa khalifah kepada mereka rahimahullahu wa nafa'ana bihi. Orang-orang sufi seperti itu ya. Orang-orang sufi bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh tentara ya. Dulu kaum muslimin kan pernah tidak punya kekuatan apa-apa setelah diserang oleh tentara Tartar ya. Tentara Tartar. Dunia Islam bertekuk lutut, jutaan orang meninggal, senjata sudah tidak ada.
Sehingga ada orang mengatakan mangkola innat tataro in hazamu fala tusaddiq. Kalau ada orang bilang kepadamu bahwa tentara Tartar itu kalah, kamu tidak boleh percaya. Dari saking kuatnya Tartar dan saking lemahnya umat Islam. Tapi apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Tartar justru bertukuk lutut di hadapan orang-orang sufi dari kalangan murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari kalangan anak keturunan Tartar banyak yang masuk Islam, ya kan? Summa kutilah minus sufiyati al-Husainu al-Hallaj. Kemudian terbunuh di kalangan sufi seorang sufi besar yang bernama Husain al-Hallaj fi sanati tis'in wa salasimi'atin pada tahun 309 min sinin khalifatin malkuri, dari tahun-tahunnya khalifah tersebut. Khalifah yang dimaksud bahwa ada pun khalifah Abul Fadli Ja'faru al-Muqtadir, itu khalifah. Wa mimma la yadurru jahluhu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.